Puji Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Boleh Pastor Victor bantu untuk temani kita dalam pemberitaan firman. 30 menit ke depan saya akan bagi hal yang prinsip buat kita selama masuk di bulan yang baru ini saudara. Gereja ini sudah melayani Tuhan selama kurang lebih 17 tahun. 17 tahun GBI Hope hadir di kota Makassar dan Tuhan pakai melayani jiwa-jiwa. Tapi sekalipun sudah 17 tahun, gereja ini tidak puas dan terus mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan. Itu sebabnya gereja terus belajar dan gereja terus berkembang. Nah, salah satu perkembangan yang berusaha untuk gereja ini lakukan adalah begini saudaraku. Saya bersama dengan Ibu Gembala, kami sedang belajar tentang satu konsep pemuritan. Jadi, saya ikut kelas di GPCC untuk belajar tentang metode pemuritan. Nah, kalau saudara ikuti sejak bulan April atau bulan Mei, saya sering gaungkan ini. Saya sering bahas ini, saya sering komunikasikan ini supaya kita di lembaran yang sama, dalam halaman yang sama, dari sudut pandang yang sama. Makanya selama bulan 7 ini kita sedang coba untuk menggaungkan ini lebih besar, bukan hanya ke pelayan Tuhan saja, tetapi sampai kepada jemaat. Konsep pemuritan di gereja kita, makanya selama 1 bulan ini, selama bulan Juli kita akan belajar dengan tema Grow in Community, bertumbuh dalam komunitas. Saudara perlu mengerti, saya akan mulai penjelasan tentang visi bulan Juli ini, yaitu Grow in Community dengan penjelasan tentang next slide, kenapa harus komunitas sel. Saudara, gereja kita harus konsen dengan ini. Gereja kita harus serius dengan pemuritan dan kelompok sel di gereja kita. Nah, saudara perlu mengerti juga supaya saudara tahu betapa pentingnya dan betapa seriusnya gereja kita dengan komunitas sel. Karena begini saudaraku, saya mulai dengan penjelasan tentang kenapa, supaya saudara mengerti juga mengapa kita serius dengan ini. Karena saudaraku, kalau kita lihat next slide, saya bantu kita untuk mengerti. Tugas setiap orang percaya itu minimal ada 2. Yang pertama adalah mengerjakan amanat agung, yang kedua mengerjakan hukum yang terutama. Ini yang Alkitab catat menjadi tugas orang percaya. Siapapun saudara diminta untuk mengerjakan amanat agung. Amanat agung itu bukan tugas pendeta atau hamba Tuhan saja. Amanat agung itu semua tugas murid Kristus. Nah, kalau saudara berkata saudara murid Kristus, suka atau tidak saudara harus mengerjakan ini. Yang kedua adalah begini, Yesus mengajari kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihilah sesama manusia dengan segenap, dan begini dikatakan bahwa di dalam hukum inilah ya terkandung seluruh hukum yang lainnya. Yaitu hukum terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini tugas yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya. Nah, gereja berfungsi untuk menolong setiap orang percaya mengerjakan tugasnya. Makanya GBI Hope ada untuk menolong setiap jemaat bisa mengerjakan amanat agung dan juga menyelesaikan hukum yang terutama itu. Nah, kalau gereja berfungsi untuk menolong jemaat melakukan tugasnya, itu sebabnya kenapa gereja itu nggak bisa bekerja hanya melalui ibadah raya setiap hari Minggu saja. Ibadah raya tidak cukup untuk membuat gereja berfungsi menolong jemaat, mengerjakan amanat agung dan mengerjakan hukum yang terutama. Kita tahu bahwa amanat agung itu bicara tentang menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarlah mereka. Ini bukan tugas hamba Tuhan saja. Kata jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah kata perintah untuk kita memberitakan nama Yesus. Semua orang percaya siapapun saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan dan menceritakan nama Yesus. Baptislah di situ bukan hanya sekedar katekisasi, tetapi juga sebuah upaya untuk membuat orang lain percaya dan menyerahkan hidup buat Tuhan. Kemudian ajar di situ bukan cuma tugas pendeta untuk mengajari jemaat, tetapi juga tugas orang percaya untuk mengajar orang lain bagaimana menjadi murid Kristus. Itu sebabnya semua orang harus berfungsi dan mengerjakan tugas ini. Gereja bertanggung jawab untuk menolong jemaat mengerjakan tanggung jawab mereka. Nah, itu sebabnya karena ibadah raya tidak cukup, semua ini hanya bisa kita kerjakan di mana saudara? Next slide. Komunitas sel. Maka komsel bukan sekedar pilihan, tetapi mandat
bagi gereja yang hendak menjalankan amanat agung dan memenuhi hukum yang terutama. Itu sebabnya gereja kita serius dengan komunitas sel, dengan komsel, dengan konsep pemuritan, supaya gereja ini mampu memfasilitasi jemaat mengerjakan amanat agung dan juga menyelesaikan hukum yang terutama. Supaya saudara lebih mudah mengerti, saya tunjukkan kepada saudara next slide. Ada perbedaan 3 jenis gereja pada umumnya. Yang pertama adalah gereja tanpa sel. Yang kedua gereja dengan komsel. Dan yang ketiga gereja sel. Kenapa saudara perlu mengerti 3 konsep gereja ini? Supaya saudara tahu di mana fungsi utama kelompok sel. Nah, saya mulai yang pertama adalah gereja tanpa komsel. Saudara akan menemukan ada gereja yang mereka berfokus, berorientasi kepada ibadah raya minggu mereka. Itu bukan hal yang salah. Tentu ibadah raya adalah ujung tombak dari setiap gereja. Tetapi gereja tanpa komsel, filosofi pelayanannya hanyalah sekedar membangun ibadah raya di hari minggu. Yang terjadi adalah begini, yang terbangun adalah ibadah raya. Fokusnya adalah siapa? Mereka akan upayakan untuk mengisi ibadah raya itu dengan orang-orang yang cukup menarik perhatian. Pembicaranya akan dipilih yang paling bagus, WL-nya, musiknya, entertain-nya akan diperhatikan dengan baik. Itu sangat bagus. Tetapi sudah perhatikan, gereja yang hanya berfokus kepada ibadah raya saja, pada akhirnya adalah begini, bersifat satu arah. Dari gembala sidang atau hamba Tuhan kepada jemaat, tetapi kehilangan interaksi antara sesama jemaat. Jemaat satu dengan yang lainnya tidak saling terhubung, tidak saling mengenal. Sehingga gereja dengan model seperti ini tentu tidak akan mungkin terjadi penghadiran pemimpin atau delegasi tanggung jawab dari seorang gembala. Semua pelayanan penggembalaan berfokus kepada gembala sidangnya, pendetanya, atau full timernya. Jumlah jemaat yang hadir menjadi tolak ukur keberhasilan. Ini adalah bentuk gereja dengan konsep tanpa kelompok sel. Gambarnya seperti yang di kanan ini saudara. Satu arah dari hamba Tuhan kepada jemaat, tetapi sesama jemaat tidak ada interaksi dan keterhubungan. Apa yang menjadi masalah di sini? Menjadi masalah adalah begini. Seluruh jemaat akan bergantung hanya kepada satu sumber, yaitu hamba Tuhan. Apa-apa carinya hamba Tuhan. Selalu yang diadakan cuman hamba Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan begitu terbatas. Gereja yang besar sekalipun belum tentu jumlah jemaat dan jumlah hamba Tuhannya itu mencukupi atau sesuai. Ada bentuk gereja yang lain yang mungkin lebih daripada gereja komsel, yaitu gereja tanpa komsel, yaitu gereja dengan komsel. Dalam konsep gereja ini, komsel sudah ada, tetapi hanya salah satu dari bagian pelayanan. Makanya filosofi pelayanannya adalah membangun pelayanan. Komsel, ibadah WBI, program-program, retret dan sebagainya, aktivitas-aktivitas yang lain dijadikan fokus dari kegiatan, membangun event dan acara. Tidak salah, tentu ini baik. Tetapi yang terjadi adalah prioritasnya tidak jauh berbeda dengan gereja tanpa komsel. Karena masih berfokus kepada hamba Tuhan dan pengkaderan pemimpin atau penciptaan pemimpin baru itu cenderung lambat. Pelayanan penggembalaan dilakukan masih oleh pendeta dan staf full timer. Pengukur keberhasilan masih dari jumlah kehadiran. Terlihat gambarnya, komsel sudah ada, tapi komsel hanya bagian dari aser, misi, ETC, multimedia, apalagi program-program yang lain. WBI, youth, dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, saudara mesti bisa melihat di mana posisi gereja kita hari ini. Gereja kita hari ini masih di posisi gereja dengan sel. Kelompok sel hanya salah satu bagian dari pelayanan. Tetapi saudara, kita perlu belajar satu bentuk gereja yang lebih ideal. Disebut dengan gereja sel. Di mana fokus utama dari gereja ini bukan kepada hamba Tuhannya,
bukan kepada program gerejanya, tetapi fokus utama dari gereja sel adalah pertumbuhan anggotanya. Jadi fokus utamanya bukan membangun ibadah raya, bukan membangun pelayanan, tetapi membangun orang-orang di dalamnya. Nah, ketika kita berfokus membangun orang-orang di dalamnya, maka fokus kegiatan ini adalah begini. Semua yang berusaha untuk menumbuhkan kedewasaan rohani dalam anggotanya. Prioritasnya adalah bukan lagi kepada personal siapa yang berkhotbah, acara apa yang diadakan, tetapi bagaimana berupaya menolong setiap anggota dalam gereja menghidupi firman dan bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya dalam gereja sel penghadiran pemimpin dilakukan dengan sengaja. Kenapa kita bentuk ketua-ketua kul, ketua-ketua kelompok. Di youth kita lebih cepat. Sekarang di youth kelompoknya lebih banyak. Saya nggak tahu ada berapa jumlah sekarang kelompoknya. 4, 2 di bawah Pastor Victor, 2 di bawah Pastor Agi, 2 di bawah Ferry, 2 di bawah Gisel. 8 kelompok sel di bawah youth. Walaupun belum ideal, kita coba buat secepat mungkin supaya ketua-ketua kelompok cepat terbangun. Kenapa kita buat seperti itu? Begini saudaraku, supaya pelayanan pengembalaan dan pastoral tidak hanya berfokus kepada satu arah di hamba Tuhan, tetapi terjadi dalam kelompok sel. Setiap ketua-ketua kelompok itu diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan amanat agung dan memelihara domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Nah, di kelompok sel ini akan menjadi sangat lebih efektif. Karena semua orang bisa terperhatikan dengan baik. Di gereja tanpa komsel, orang-orang gak bisa diperhatikan. Kenapa? Karena satu arah hanya dari mimbar kepada jemaat saja. Dalam gereja dengan sel, komsel itu bersaing dengan program-program yang lain. Hari ini kita merasakan, kayaknya kita capek banget. Kenapa? Setiap hari kita pergi gereja. Komsel tengah minggu, Jumat 2 malam, Sabtu ibadah youth, Minggu ibadah raya 2 kali. Sepertinya energi kita terbagi dengan begitu banyak hal. Nah, kalau saudara perhatikan, kesini-sini kita sedang transisi dari gereja dengan sel masuk kepada gereja sel. Ciri-cirinya apa? Saya sudah minta sama Bu Gembala dan semua koordinator, semua kelompok pelayanan dibentuk dalam kelompok sel. Makanya di Tamborin ada kelompok sel, di youth ada kelompok sel, di WBI ada kelompok sel. Karena semua program gereja kita akan berfokus kepada kelompok sel. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kenapa kelompok sel menjadi penting? Jawabannya adalah begini, next slide. Saya kutip dari pendeta Jeffrey Rahmat CPCC. Dia katakan begini, gereja yang sehat seharusnya begini. Tidak memakai orang untuk membangun pelayanan, tetapi memakai pelayanan untuk membangun orang. Gereja yang sehat, fokus utamanya harusnya membangun orang-orang di dalamnya lebih dari sekedar membangun program, membangun gedung, dan membangun kegiatan. Gereja ini akan menjadi sia-sia kalau yang terbangun hanya gedung yang besar, tetapi orang-orang di dalamnya tidak terbangun secara individual, kedewasaan rohani tidak bertumbuh. Jadi gereja kita harus berusaha untuk berorientasi kepada setiap jiwa di dalamnya. Nah, kalau kita orientasinya jiwa, nggak bisa dikerjakan di ibadah raya saja. Karena di ibadah raya nggak bisa diperhatikan semuanya. Tapi kalau di kelompok kecil, semua orang itu sama berharganya, sama terperhatikannya, sama bernilainya. Makanya kenapa di youth kita bagi kelompok kecil secepat mungkin. Supaya begini, tidak boleh ada satupun orang yang dilupakan. Karena semua orang sudah dipercayakan di setiap anggota-anggota kelompok sel dan ada ketua yang menggembalakan di situ. Makanya saya kalau tanya, di mana Vika hari ini tidak ada? Oh, lagi pulang kampung. Di mana ini kalau tidak ada? Saya bisa tanya kepada siapa? Karena ada orang yang dipercayakan untuk memelihara dan mengembalakan. Kenapa kelompok sel penting? Sederhana. Karena setiap kita adalah jiwa yang begitu dihargai oleh Tuhan. Dan jiwa itu Tuhan percayakan kepada gereja ini. Gereja harus bertanggung jawab untuk memelihara setiap jiwa dengan maksimal. Saudaraku, gereja ini melihat saudara sebagai jiwa, bukan sebagai angka. Kalau kita cuma mau lihat angka, kita akan berpatokan kepada hari Minggu berapa yang hadir. 104 orang, oh puji Tuhan. 120, oh naik. 150, oh puji Tuhan makin banyak.
Tapi gereja yang sehat tidak hanya berfokus kepada jumlah. Gereja yang sehat harus berfokus pada pribadi. Saudara, saya selalu percaya kalau Tuhan mau kasih 250 orang sekali ibadah bisa. Dia bisa kirim orang dari manapun datang ke gereja ini. Pertanyaannya, dari 250 orang yang Tuhan kirim, mampukah kita untuk perhatikan semuanya satu persatu? Itu sebabnya, kalaupun Tuhan masih percayakan kita 50 hari ini, saya berdoa, 50 jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, semuanya dipelihara dengan sempurna dan digembalakan dengan baik. Kenapa harus kelompok sel? Karena pengembalaan tidak bisa berorientasi kepada satu orang, dua orang, dan satu kelompok saja. Saudaraku, gembala saudara terlalu terbatas. 2 di tangannya, 2 di telinganya, 24 jam di waktunya. Bagaimana caranya satu orang bisa mengembalakan ratusan orang begitu banyak? Tidak bisa. Itu sebabnya Musa mengerti waktu dia pimpin bangsa Israel. Yitro ajarkan kepada Musa begini, Musa, kalau kau pimpin bangsa Israel sendiri capek kok. Angkat kau pemimpin untuk 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Percayakan kepada mereka. Kalau ada masalah, suruh mereka yang selesaikan. Kecuali ada masalah yang mereka tidak bisa selesaikan, baru datang bawa ke kau. Kenapa? Kalau kau buat seperti ini, semua orang akan dilayani dengan baik. Mereka pulang dengan senang, kau juga senang karena kau tidak kecapean. Makanya gereja ini sadar kebutuhan jemaat. Kita harus fasilitasi dengan apa? Kelompok sel. Jadi kelompok sel itu bukan PR untuk membebani saudara. Tambah-tambah lagi jadwal ke gereja, ribet lagi ngurusin aktivitas di gereja terlalu banyak. No. Ini cara gereja untuk memperhatikan saudara. Cara gereja untuk bertanggung jawab kepada Tuhan tentang nyawa dan jiwa saudara. Nah, saya catat di sini bagaimana kita tahu bahwa gereja kita sehat, berfokus kepada orang, bukan kepada pelayanan. Next slide. Prinsipnya kita tidak pakai orang untuk bangun pelayanan, tapi pelayanan ini harus ada untuk membangun orang. Ciri-cirinya adalah begini, kapan kita memakai orang untuk membangun pelayanan? Kita harus bertobat bersama-sama. Yang pertama, ketika kita memimpin tanpa memuridkan. Kita cuma memimpin orang saja, kita bawa mereka, tapi kita tidak sungguh-sungguh peduli kepada kehidupan mereka. Kita menempatkan posisi lebih penting dari fungsi, jabatan, dan sebagainya, tetapi tidak memperhatikan kondisi dan fungsi yang dikerjakan. Setiap hubungan di gereja ini hanya terbangun atas dasar tugas atau jadwal saja. Kita hanya terhubung karena agenda pelayanan saja, tetapi tidak sungguh-sungguh membangun hubungan yang jelas dan membangun hubungan yang intim. Semua hubungan di gereja ini bersifat transaksional demi kepentingan pelayanan, tetapi bukan relasional. Nah, ini yang harus kita bertobat bersama-sama. Gereja bukan cuma tempat untuk melayani. Gereja tempat untuk bertumbuh antara sesama orang percaya. Kalau hari ini hubungan kita hanya bersifat jadwal atau tugas saja, kita perlu sama-sama evaluasi pelayanan kita. Seharusnya kita lebih dari sekedar teman gereja, kita keluarga Allah. Makanya kapan pelayanan itu berfungsi membangun orang? Begini, 1, ketika kita peduli kepada hidupnya lebih daripada kontribusi pelayanannya. 2, ketika gereja berani menegur, memberi masukan karena peduli dan mengasihi orang tersebut. 3, ketika pemuritan terjadi dalam keseharian, bukan cuma jadwal pertemuan saja. Makanya ini yang kita berusaha coba terus lakukan. Saya sudah dari lama bergumul sama Pastor Victor, saya bilang begini, bagaimana caranya supaya semua yang melayani di atas mimbar, minimal kita kenal. Bukan cuma orang yang naik turun mimbar saja. Karena secara pribadi sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab dengan kehidupan semua yang melayani di gereja ini. Kita gak mau cuma biarkan orang keluar masuk saja, tapi kita gak tahu bagaimana kualitas kehidupan mereka, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan sebagainya. Sekalipun tidak ideal, saya percaya satu sisi kita ini pelayan Tuhan, satu sisi kita juga jiwa yang harus dilayani. Makanya kenapa gereja bertanggung jawab terhadap setiap anggotanya, pelayannya sebagai jiwa yang harus digembalakan dengan baik. Kesimpulannya, kenapa harus kelompok sel? Saya simpulkan dengan satu kalimat begini. Karena, next slide, gereja
harus cukup besar untuk berdampak, tetapi juga harus cukup kecil untuk peduli. Dalam ibadah raya, tidak cukup kecil untuk memperhatikan saudara satu persatu. Dalam ibadah youth night saja, tidak cukup kecil untuk mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi dalam kelompok kecil, kelompok tersebut cukup kecil untuk memperhatikan dan peduli kepada hidup saudara. Hari ini kita sering kali mendengarkan kabar, si ibu ini masuk rumah sakit. Kenapa tidak ada yang tahu? Dia tidak pernah cerita-cerita. Kita tidak pernah bertanya dan peduli sama hidup mereka. Kalau kelompok kecil efektif, semua orang akan terperhatikan dengan baik. Kita akan tahu update dari kehidupan setiap orang, setiap pribadi. Kalau hari ini ada jemaat kita yang sakit, kita nggak tahu dia sakit. Kenapa dia nggak bilang sama gereja sih? Gereja cuma jadi sekedar kantor polisi, terima laporan saja. Gereja harus lebih dari itu. Nah, kalau ada hubungan yang lebih dalam antara sesama anggota jemaat, saudara jangan takut. Sesama jemaat akan saling memperhatikan, saling mengasihi, hubungan kualitas akan semakin dalam, dan di dalam hubungan yang intim ini, hubungan yang dalam ini, pasti akan terjadi pertumbuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, ini bukan hal yang mudah, tetapi kita terus usahakan di gereja kita supaya terus terjadi terobosan. Setelah saya menjelaskan tentang kenapa, saya akan masuk kepada penjelasan apa itu kelompok sel. Supaya saudara mengerti, boleh ikuti khotbah saya dengan baik supaya tidak terlambat. Saya tidak perlu bilang next, Cici, boleh, thank you. Ya, apa itu kelompok sel? Supaya saudara satu paham dan satu lembar yang sama dengan saya. Nah, sederhananya begini saudaraku, kelompok sel itu adalah begini, kelompok kecil dalam sebuah gereja lokal yang membangun hubungan pemuritan dengan sengaja dan konsisten dengan tujuan terjadinya perubahan hidup dan lahirnya pemurid baru. Dari definisi ini ada beberapa kata kunci yang saudara perhatikan. Kelompok sel itu yang pertama sifatnya kecil. Semakin kecil, semakin efektif. Dulu kita terjebak dengan ibadah rumah tangga. Semakin ramai, semakin meriah. Padahal dalam keramaian itu tidak terjalin hubungan yang intim. Tidak terjadi hubungan yang dalam. Cuman hanya sekedar basa-basi, hai haleluya, lama-lama halelupa. Tapi di kelompok kecil kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini sudah mulai berjalan kelompok sel kita yang cool dewasa dan cool senior. Awalnya kita gabung, sekali ibadah bisa 8 sampai 10, 12 orang. Setelah dibagi kelompok kecil, lebih kecil lagi, sekarang cuma 4, 6, 8, 4, 6 orang, 5 orang. Kadang berkuliah hehehe, masih terasa awkward, tapi tidak apa-apa, jalankan terus ini. Karena justru dalam kelompok kecil, itu akan jauh lebih fungsi dan lebih efektif. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah gereja lokal. Di gereja lokal ini ada visi dan nilai yang akan terus diturunkan dalam kelompok sel. Sehingga kelompok sel bisa menghidupi secara korporat. Yang ketiga ada hubungan dalam pemuritan. Mata uang yang dipakai adalah hubungan. Hubungan adalah mata uang dalam pemuritan. Saudara gak bisa bangun pemuritan tanpa membangun hubungan. Jadi kita perlu punya hubungan yang levelnya lebih tinggi dari cuma sekedar teman gereja saja. Yang berikutnya adalah pemuritan. Sebuah proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Membangun mereka dalam kedewasaan penuh, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemurid berikutnya. Yang kelima ada kata sengaja dan konsisten. Sengaja itu bicara tentang dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama-sama. Makanya kenapa kita sepakati jadwal kul kita, hari Rabu untuk dewasa dan senior, hari Sabtu untuk youth, mahasiswa dan sebagainya. Supaya pemuritan itu dilakukan dengan sengaja. Dan yang terakhir ada tujuan yang kita kerjakan. Tujuan dari pemuritan kelompok sel ada dua. Satu, terjadinya perubahan hidup. Orang-orang di dalam kelompok sel bisa mengaplikasikan firman yang didengarkan di hari Minggu dari pengetahuan sampai kelakuan. Yang kedua, kita bisa mempersiapkan lahirnya pemurid-pemurid baru sehingga setiap kita diberi kesempatan untuk mengerjakan amanat agung, yaitu memuridkan orang lain. Nah,
Alkitab memberikan kita gambaran yang paling sederhana tentang seperti apa kehidupan kelompok sel. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47, Alkitab catat begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini adalah jemaat mula-mula pada saat itu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari ayat ini kita belajar seperti apa kehidupan jemaat mula-mula. Alkitab catat ada beberapa poin di situ, saya simpulkan. Satu, semua orang percaya tetap bersatu. Mereka bersepakat untuk tetap bersatu, tidak tercerai-berai. Mereka bersepakat untuk berkumpul. Yang kedua, apa yang mereka miliki, berulang kali disebutkan kata bersama. Ini bukan cuma sekedar begini, hartamu hartaku, bukan saudara. Tapi kepedulian untuk berbagi dan juga punya hati untuk orang lain. Makanya dalam kelompok sel kita diajarkan untuk saling memperhatikan, saling memperdulikan. Yang ketiga, bertekun dan sehati. Ini bicara tentang apa? Sengaja dan konsisten. Terus dilakukan dengan sengaja. Makanya kenapa saudara diharapkan hadir dalam pertemuan kul dengan sengaja. Karena bagaimana saudara dimuridkan kalau saudara sendiri tidak hadir dalam kelompok pemuridan itu. Dan yang terakhir, hidup bersukacita dalam kebersamaan. Mereka makan dengan gembira, makan dengan tulus hati. Kita bisa menikmati ini kalau menunya babi dan sebagainya yang biasa kita lakukan. Kita penuh dengan sukacita itu. Tapi ini sederhana sekali kehidupan jemaat mula-mula. Tapi saudara perhatikan apa dampak dan buah yang dihasilkan. Di kalimat terakhir dikatakan begini. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kelompok sel yang hidup akan menghasilkan buah. Yang pertama, dampak yang dirasakan oleh sekitar kita. Karena pada saat itu kelompok sel mereka disukai oleh semua orang, bukan cuma itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang mereka lakukan menjadi kesaksian buat banyak orang. Awal kita mulai ini mungkin tidak mudah. Penuh dengan keterbatasan, kita awkward, kita kikuk, kita belum tahu bagaimana terus tertanam dalam kelompok sel ini. Tapi saya mau ingatkan kita terus kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat gereja ini. Tetap lakukan, tetap beri diri untuk memuridkan dan dimuridkan. Sehingga saya percaya akan ada buah yang bisa kita nikmati bersama-sama. Katakan amin. Waktunya singkat, saya akan tutup dengan segera. Saudara, next slide. Bukan cuma dalam Kisah Para Rasul. 2 Timotius 2 ayat 2 mencatat begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, kata Yesus. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus bilang sama Timotius, maksudnya Timotius, apa yang saya ajari kau Tim, ajarkan kau itu ke orang lain juga, yang pintar mengajarkan kepada orang lain. Jadi Paulus mengajar Timotius, Timotius mengajar pada murid Timotius diharap mengajar pada muridnya lagi. Nah, gereja harus berfungsi seperti itu. Semua anggota dalamnya harus dipercaya untuk memuridkan orang lain. Maka di mata Tuhan tidak ada orang yang percaya yang tidak dimuridkan dan memuridkan. Semua pelayan Tuhan hari ini kau harus dimuridkan. 1, langsung dari Kristus sendiri. 2, dengan orang-orang rohani yang Tuhan percayakan di gereja ini. Kalau saudara di tim pelayan musik, ada koordinatormu. Koordinator juga berperan sebagai pemurid di situ. Maka yang terakhir, tujuan kemuridan adalah semua orang yang dimuridkan kita berharap bisa menjadi seperti Kristus. Tapi yang kedua, setelah kita dimuridkan, kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi pemurid buat orang-orang lain lagi. Pak, Bu, saya percaya sekali gereja ini Tuhan percayakan jiwa yang lebih banyak nanti. Pasti. Tapi kita tidak bertanggung jawab kalau kita nggak siap untuk terima itu. Sekali lagi, jiwa bukan cuma soal angka. Jiwa itu tanggung jawab.
Betapa mengerikannya kita kalau cuma minta jumlah saja, tapi kita tidak layani semua jiwa dengan begitu berharga. Makanya supaya sebelum Tuhan isi ruangan ini dengan jiwa yang banyak, kita terus kerjakan ini supaya kita siap untuk melayani mereka dengan baik. Katakan amin. Dan dalam pemuritan kata mengajar bukan tentang kemampuan untuk mengajar, tetapi kemampuan untuk mencontohkan. Yang ditransfer bukan pengetahuan, yang ditransfer adalah teladan kehidupan. Saya mau tantang saudara begini. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Berapa tahun saudara melayani Tuhan? Sudahkah saudara punya seseorang yang betul-betul saudara muridkan? Sama seperti Kristus memuridkan saudara. Seseorang yang saudara bagi hati untuk dia, bagi hidup untuk dia, bagi fokus untuk dia, layani dia dengan sungguh-sungguh, update pengetahuan hidupnya, update kondisi keadaannya. Sudahkah saudara punya orang seperti itu? Kalau saudara belum punya orang seperti itu, saudara perlu membiarkan diri saudara untuk dimuridkan lebih dan ambil tanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Saya akan tutup dengan ini, saya undang Well Singer maju ke depan. Kita perlu serius dengan pemuritan, karena setiap jiwa itu adalah benih. Benih. Saudara dan saya juga benih, kita adalah jiwa-jiwanya Tuhan. Dan benih itu hanya akan bertumbuh dan berbuah kalau ditanam bukan hanya di tempat yang tepat, tapi juga perlu cara yang tepat. Maafkan saya, kita perlu evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi tempat gereja yang tepat dan dengan cara yang tepat, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan bagi setiap benih yang Tuhan percayakan di gereja ini. Makanya kita perlu bertanggung jawab dengan ini. Nah, 30 menit sudah cukup untuk kita bahas tentang pemuritan. Selebihnya kita akan belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang dimana saudara hadir di situ. Makanya sebelum kita gaungkan lebih dalam ini kepada jemaat, saya mau minta kita pelayan Tuhan dulu, dimulai dari kita. Berilah dirimu untuk dimuridkan. Karena saya mau katakan begini, dimanapun saudara bergereja, kalau saudara tidak tertanam dengan baik, tidak akan mungkin ada pertumbuhan tanpa tertanam. Hanya yang tertanam dengan baik yang dapat bertumbuh baik. Kenapa ada orang yang begini, dia pindah satu gereja, pindah gereja lagi begini. Bukan, jangan-jangan bukan gerejanya yang salah, tapi kau yang gak tertanam. Makanya karena Yesus mengasihi saudara, gereja ini harus mengasihi saudara. Ini kabar yang tidak bisa saudara tolak, bahwa tanpa tertanam tidak akan ada pertumbuhan. Nah, bagaimana saudara tertanam? Berilah dirimu untuk dimuridkan dengan baik di kelompok sel yang gereja kita kerjakan ini. Dan kita berdoa, ketua-ketua sel yang sudah dipercayakan, bisa Tuhan terus sertai untuk bisa mengerjakan pemuritan dengan baik, sehingga tahun depan kita bisa menghasilkan pemurid-pemurid yang baru. Tahun depan lebih banyak pemurid-pemurid, lebih banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Saya sudah selesai, saya undang kita bangkit berdiri. Sebenarnya masih ada penjelasan tentang bagaimana komunitas sel, next slide, bagaimana memulai komunitas sel, tapi waktu sangat terbatas, kita bisa belajar nanti di doa malam saja. Dan dalam pertemuan-pertemuan kelompok sel, kita bisa bahas itu, atau mungkin next slide cepat saja. Next slide. Satu, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dorong dan pupuk pemahaman keyakinan. Kita bahas terus kelompok sel di gereja, di jemaat, dimanapun kita, di youth, di WBI, bahas terus. Supaya jemaat mudeng dulu dengan ini. Makanya 1 bulan ke depan, setiap minggu kita akan putar video kesaksian cool. Anak-anak media sudah buat, boleh kasih tepuk tangan buat anak-anak media. Setiap minggu akan ada video kesaksian cool. Jadi setiap minggu jemaat akan lihat supaya mereka punya pemahaman yang sama dengan apa yang kita kerjakan ini. Yang kedua, kita perbaiki sistem teknis cool. Sekarang cool sudah diperkecil, senior dan dewasa dibuat semasa usia supaya lebih enak sharing. Dulu kita susah karena remaja, youth digabung sama yang senior ngomongnya terlalu jauh. Tapi sekarang sudah dikelompok-kelompokkan. Kita buat teknisnya lebih baik supaya lebih mudah untuk kita nikmati. Yang ketiga, kita kembangkan talenta keahlian ketua kul. Perlengkapi dengan kemampuan untuk memuridkan. Bagaimana bangun hubungan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memimpin, konseling. Nanti kita lakukan itu. Yang terakhir adalah begini. Tidak bisa kita lakukan ini tanpa teladan. Nah, yang paling bisa berpengaruh adalah apa? Teladan kita. Jemaat itu akan berdampak kalau mulai dari pelayan-pelayan Tuhan memberi dampak. Jadi mulai dari kita dulu. Jemaat-jemaat pelayan-pelayan Tuhan harus dimuridkan dengan baik. Sehingga konsep pemuritan ini bisa disaksikan dan dinikmati
oleh jemaat kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.